Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Jabar Albayaki dari jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga Offering B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi latihan fisik. Di sini saya membahas materi fisik, latihan fisik, weight training. Latihan fisik weight training yang kalian perlu ketahui yaitu pengertian latihan dahulu. Pengertian latihan adalah secara sederhana, latihan dapat dirumuskan yaitu segala daya tahan upaya untuk meningkatkan secara menyeluruh kondisi fisik dengan proses sistematis dan kondisi fisik dan proses sistematik yang berulang-ulang, kian hari kian bertambah beban, jumlah, dan waktu dan indeks-indeksnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian weight training. Pengertian weight training yaitu salah satu sarana yang digunakan untuk latihan olahraga dapat dilakukan dengan cara latihan beban weight training. Menurut Suharjo tahun 2007, latihan beban atau latihan weight training adalah latihan yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan beban sebagai alat untuk menambah fungsi otot guna memperbaiki kondisi fisik atlet, mencegah terjadinya cedera dan untuk tujuan kesehatan. Latihan weight training atau latihan beban dapat dilakukan dengan menggunakan beban dari beban sendiri atau menggunakan beban dari luar yaitu bebas free seperti dumbbell, barbel, dan mesin yang terdapat pada gym. Bentuk-bentuk latihan menggunakan beban dalam latihan weight training ini paling banyak dilakukan seperti sit up, push up, sit up, dan sedangkan menggunakan beban dari luar sangatlah banyak dan bervariasi sesuai dengan tujuan dan perkenaan otot yang ingin dilatih. Beban yang digunakan dapat berupa beban otot, beban sendiri, dumbbell, barbel, mesin gym. Nah, menurut Joko, masing-masing jenis peralatan itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan alat-alat yang terdapat pada gym medicine dan free weight. Yang pertama yang saya bahas yaitu gym weight. Kelebihan yang pertama, kelebihannya itu aman digunakan baik untuk anak-anak sampai orang tua. Yang kedua, hemat waktu latihan. Kita bisa melakukan di mana saja waktu. Yang ketiga, praktis, dapat dibawa kemana-mana. Yang keempat, dapat dilakukan dengan siapa saja. Yang kelima, bisa berlatih sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Dan kekurangan gym medicine yaitu gerakannya terbatas. Yang kedua, hanya melatih otot utama. Yang ketiga, beban kurang teliti. Nah, dan sedangkan free weight, kelebihannya yaitu gerakan leluasa. Kita dapat leluasa bergerak ke sana kemari. Yang kedua, variasi sangat banyak. Yang ketiga, melatih otot secara lengkap dari atas sampai bawah. Yang keempat, penambahan beban teliti. Beban teliti yaitu sekian-sekian persen kita dapat mengetahui. Yang kelima, beban maksimal tak terbatas. Kekurangannya adalah kurang aman. Yang kedua, digunakan orang yang sudah berkelemahan seperti pemandu gym, orang atlet-atlet tertentu. Yang keempat, waktu yang digunakan relatif lama. Nah, menurut Corbin dan Legend yang dikutip oleh Joko tahun 2009, komponen dan takaran latihan. Komponennya adalah beban atau yang bisa disebut intensitas. Takarannya yaitu 4-80% kemampuan maksimal. Yang kedua, jumlah latihan atau pos 6-12 detik, repetisi atau per set 10-25 detik, sirkuit 2-5 detik, istirahat antar pos tanpa istirahat atau kurang lebih 30 detik, istirahat antar sirkuit 1 menit. Berat beban yaitu 8-16 mg. Nah, hasil penelitian dan pembahasan dari data penelitian yang diperoleh oleh SPPS komputer untuk mengetahui hasil uji T dan uji V variabel kekuatan meliputi kekuatan otot tungkai, otot tangan, dan kekuatan otot tangan pull dan kekuatan otot tangan push. Selain itu dapat mengetahui kemampuan
kemampuan daya tahan otot yang meliputi daya tahan otot tubuh bagian atas, perut, bagian lengan dan bahu. Komponen kekuatan otot tungkai hasil analisis yaitu keterangan yaitu 4.561, keterangan sinyal yaitu signifikan. Kekuatan otot perut yaitu P kurang lebih 0,05, tidak signifikan. Kekuatan otot tangan yaitu 4.040, keterangan yaitu signifikan. Yaitu tadi pembahasan dan penelitiannya. Kita lanjut dengan manfaat latihan. Manfaat latihan adalah yang pertama yaitu kekuatan otot tungkai. Otot tungkai akan menjadi lebih berbobot dan otot-otot lebih kuat untuk mengatasi cedera. Yang kedua, otot tangan. Otot tangan yaitu otot biceps triceps akan membentuk. Yang ketiga, otot tangan pull, menarik dan mendorong. Ini digunakan pada atlet voli, bulu tangkis, basket dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu daya tubuh bagian atas dan meliputi sekitaran bahu sampai ke perut, dada dan lain-lain. Yang kelima yaitu otot bagian perut. Nah, ini perut. Latihan sirkuit ini bermanfaat untuk latihan mengencangkan perut dan mengkombinasi otot-otot perut. Yang keenam yaitu daya otot lengan dan bahu. Nah, lengan dan bahu ini sangat bermanfaat untuk lengan dan bahu dalam melakukan latihan fisik weight training. Nah, dari uraian di atas kita dapat menyimpulkan, dari pembahasan di atas kita dapat menyimpulkan bahwa latihan sirkuit weight training yang diberikan dengan dosis dan takaran latihan yang dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap kekuatan otot ataupun kekuatan otot yang signifikan mengalami peningkatan yang signifikan adalah kekuatan otot tungkai, kekuatan otot tangan menarik dan kekuatan otot tangan mendorong. Sedangkan kekuatan otot tangan menggenggam tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini disebabkan latihan yang dilakukan tidak banyak menggunakan kekuatan otot menggenggam, akan tetapi lebih banyak difokuskan pada latihan otot-otot besar. Selain otot-otot dan latihan sirkuit weight training ini juga dapat meningkatkan kemampuan daya tahan otot. Adapun peningkatan daya otot yang signifikan setelah diberikan perlakuan berupa latihan sirkuit weight training ini yaitu terjadi peningkatan otot tubuh bagian atas, perut dan lengan dan bahu. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa latihan weight training dapat memberikan pengaruh yang signifikan yaitu ke otot bahu, ke otot tangan, otot perut. Nah, itulah kesimpulan dari pembahasan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.